Choi Gunduk. Dr. Choi Gunduk ketemu dengan kami bertiga di Hotel Raptop Pecenongan, itu akhir-akhir awal-awal pemerintahan Pak Habibie, dan beliau hadir. Kemudian Choi Gunduk berkata, "Gus, kami titip saudara-saudara kami umat Konghucu di Indonesia." Gus Dur marah. Gus Dur marah. Tidak usah titip, itu adalah saudara kami. Ya, pasti akan kami bela, tidak perlu dititipi. Dan benar-benar beliau bela. Kemudian beliau balik mengatakan kepada Profesor Choi Gunduk, di negara Anda, Konghucu mayoritas, tapi umat Islam di Korea minoritas. Anda harus memperlakukan sama seperti saya memperlakukan saudara kami Konghucu di Indonesia. Dia ngomong seperti itu. Gus Dur memang bukan sekedar kiai besar, tapi juga seorang negarawan. Saya teringat ketika 20 November tahun 98, ada pertemuan masyarakat dialog antar agama Madya. Saya hadir, hari itu saya ingat betul tanggalnya karena hari itu hari ulang tahun anak saya. Tapi saya nggak hadir di ulang tahun anak saya hadir di Ciganjur, dan kemudian Gus Dur mendapat laporan ada operasi naga hijau pada waktu itu, di mana banyak kiai-kiai NU yang dibunuh, dan Gus Dur marah. Saya tahu sifat Gus Dur karena saya sering berduaan di kamar beliau yang kecil pada waktu itu di Ciganjur sambil dengarkan musik klasik. Saya bilang, sampean harus marah, Gus. Sampean harus marah. Sampean adalah ketua umum PBNU. Kiai-kiainya banyak yang dibantai, Anda harus marah. Demikianlah sikap seorang pemimpin. Gus Dur marah betul. Gus Dur marah, habis dia marah, terus saya ngomong dengan lirih. Tapi Gus ingat, sampean juga pemimpin bangsa, guru bangsa. Kalau sampean sampai marah, akan apa jadinya negeri ini? Bisa porak-poranda. Tinggal sampean pilih, mau jadi ketua umum PBNU yang perkasa atau menjadi pemimpin atau bapak bangsa. Gus Dur nangis waktu itu, mengeluarkan air mata, dan kita semua tahu jiwa kenegarawanan beliau lebih tinggi dari hanya sekedar jiwa seorang pemimpin organisasi. Itulah Gus Dur. Dan ketika beliau mencalonkan jadi presiden, beliau dalam perjalanan pulang dari nyekar Bung Karno bersama Mbak Mega, beliau telepon saya, gimana hasil suara PKB di tempat kamu? Dia bilang, Gus, saya rumahnya di Sunter, saya bilang di daerah TPS saya suaranya hanya ada 2, Gus, PKB, yaitu suara saya dan istri saya. Nggak apa-apa, karena saya sudah mendapat selamat dari mantan Presiden Amerika Jimmy Carter. Suatu saat dia akan bertemu saya dan saya sudah menjadi presiden. Nggak usah ragu-ragu, pasti saya jadi presiden. Dan ternyata itu menjadi kata-kata yang bertuah. Padahal sebelumnya saya dimarahin ketika mengguyoni beliau, kenapa sampean sibuk ke sana sini, kenapa nggak sampean sendiri aja yang mencalonkan. Saya dimarahin waktu itu berdua. Beliau mengatakan, edan apa kowe, katanya, mana ada presiden buta. Saya bercanda, ada Gus, itu siapa katanya, Prabu Destarasta. Itu kurang ajar, itu kan wayang katanya. Ya bisa saja gitu loh. Tapi itulah faktanya, Gus Dur bisa seperti itu. Dan syukur ya kepada Tuhan bahwa langkah kebijakan Gus Dur kemudian meskipun beliau diganti diteruskan oleh Ibu Mega. Tapi sebelumnya Gus Dur pernah mengatakan pada saya akan Imlek akan jadi hari fakultatif. Saya sama Pak Bingki sama Pak Chandra minta nasional. Tapi Gus Dur bilang, sudah terlalu banyak hari libur. Saya juga mau kurangi hari-hari agama yang lain, kata beliau. Pelan-pelan katanya, biar saya kurangi dulu yang lain-lain yang kebanyakan. Karena kita butuh kerja. Nah, tapi kemudian hal itu diteruskan ketika Gus Dur lengser, saya menemani beliau hadir. Gus Dur pertama ngambek waktu itu nggak mau hadir. Karena presidennya sudah berganti. Saya sama Pak Chandra ngomong, katanya sampean bapaknya umat Konghucu, kok anak-anaknya sedang punya gawe, gak hadir. Ya sudah hadir, tapi saya duduknya di pojok.
saya gandeng waktu itu, duduk di pojok, saya temani berdua, teman-teman bilang, taruh di tengah aja, toh nggak lihat, tapi saya nggak berani. Sehingga Gus Dur tetap menyaksikan dari samping dan mendengarkan presiden berikutnya menetapkan Imlek sebagai hari nasional setelah diingatkan oleh ketua panitia yang pidato pada waktu itu dan yang membawakan doa bahwa di zaman Presiden Soekarno telah memberikan 4 hari libur buat orang Tionghoa yang notabene pada waktu itu hampir mayoritas beragama Konghucu. 4 hari libur fakultatif itu adalah tahun baru Imlek, Cengbeng atau Sadranan kalau umat Islam, dan kemudian hari lahirnya Konghucu, Natalnya atau miladnya Konghucu, dan hari wafatnya. Dan Ibu Mega didorong oleh Pak SBY, Pak Malik Fajar pada waktu itu yang hadir di sampingnya juga Pak Kwi Kian Gi, menyarankan secara spontan agar Imlek menjadi hari nasional pada tanggal yang sama, 17 Februari, tapi tahunnya 2002. Dan kemudian itulah yang kemudian menjadi catatan sejarah dan selalu membuat hati saya mengharu biru setiap kali hampir mendekati perayaan Imlek. Itu saja mungkin sebagai pembuka. Bagi umat Konghucu, Gus Dur adalah bapak yang tidak akan pernah terhapuskan meskipun dia tidak punya jabatan. Ketika terakhir beliau lengser meninggalkan istana, di Jalan Merdeka Utara ada panggung dan saya berorasi di situ. Saya katakan tidak peduli Gus Dur itu presiden atau bukan, karena presiden bisa berganti 2 kali 5 tahun maksimum, tapi beliau adalah bapak yang tidak mungkin terhapuskan karena seorang bapak adalah punya hubungan khusus dengan anaknya sampai panggungnya ambruk dan kemudian Gus Dur pergi berobat ke Amerika. Itu saja sebagai pembuka, nanti kita berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Gus Soleh dan teman-teman semua. Terima kasih Pak Budi Santoso Tanuwibowo. Sangat menarik apa yang disampaikan beliau sebagai pengantar penyampaian pemaparan para narasumber. Foto pertama ini. Ada satu hal yang sangat menyentuh, mungkin kita semua akan tersentuh, bahwa Gus Dur mengatakan bahwa Matakin adalah mataku, dan itu dianggap sebuah penghargaan tertinggi masyarakat Tionghoa kepada Gus Dur, karena Gus Dur jugalah yang telah mencabut Kepres nomor 6, mencabut Inpres nomor 14 tahun 67 rezim Orde Baru dengan Kepres nomor 6 tahun 2000, walaupun menyebabkan perayaan Imlek untuk pertama kali diselenggarakan lagi di Indonesia terlambat hampir 2 minggu, tapi itu adalah kesan yang sangat luar biasa karena Presiden berkenan hadir pada 2 hari perayaan, yaitu di Jakarta dan di Surabaya. Itulah kesan yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Budi Santoso. Kemudian ada satu hal yang menarik juga, bahwa pada tanggal 20 November 98 itu Gus Dur sangat marah karena mendengar para kiai NU banyak terbunuh, tapi dengan kesabarannya Pak Insinyur Budi Santoso bisa meneduhkan hati Gus Dur, karena pada dasarnya kemarahan itu adalah tidak baik ditunjukkan oleh seorang bapak bangsa. Demikianlah para peserta sekalian, untuk yang pertama kali pemaparan dari narasumber adalah dari Bapak Dr. Muhammad Arif MA, Koordinator Gus Durian Nganjuk Jawa Timur, yang juga Provos Banser Nasional, yang minggu lalu juga menjadi narasumber di dalam webinar Agama Cinta ini. Kepada Bapak Dr. Muhammad Arif MA, kami persilakan. Terima kasih, Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan selalu kami banggakan, inisiator sekaligus koordinator Agama Cinta, Bapak Moderator yang saya hormati, seluruh kru dari Agama Cinta ini yang selalu menampilkan tema dan isu yang aktual
Saya terus menyimak acara ini, meskipun melalui forum webinar termasuk pada siang atau sore hari ini. Yang saya hormati seluruh narasumber, terutama keynote speaker Bapak Budi, dan seluruh hadirin, seluruh peserta yang bergabung dalam webinar Agama Cinta hari ini. Pertama, saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara kami yang merayakan Hari Imlek 2021. Semoga terus berkarya, terus berbakti kepada nusa dan bangsa, terutama menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang kita cintai ini. Para Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi sudah disampaikan banyak terkait dengan bagaimana Gus Dur dan pemikirannya sehingga melahirkan Hari Raya Imlek yang hari ini kita peringati, saya akan coba mengungkapkan dan menyampaikan beberapa hal mengapa seorang Gus Dur memiliki dan mempunyai kemampuan bersikap mengambil keputusan yang sangat bijak. Ada apa di balik itu? Sebelum ke situ, perlu saya sampaikan, saya tadi juga mulai pagi, jam 9, juga ada acara perayaan Imlek sekaligus memperingati Khaul Gus Dur yang ke-11, meskipun terlambat karena kemarin-kemarin kondisi pandemi COVID ini belum ada kesempatan waktu. Dilalah kersane Allah, nggak tahu kalau ada waktu yang bersamaan dengan perayaan Imlek, akhirnya digabung jadi satu di acara Forum Gus Durian Nganjuk, yaitu acaranya peringatan Khaul Gus Dur ke-11 dan perayaan Imlek tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa seperti yang saya lakukan tadi adalah punya nilai bagaimana kita bersama-sama tetap satu langkah menjaga persatuan dan kesatuan NKRI ini. Itulah termasuk yang diperjuangkan oleh inisiator Agama Cinta ini, Gus Soleh, yang pernah sama-sama sering saya sampaikan nih, mengenyam pendidikan yang berkaitan dengan studi agama-agama atau perbandingan agama, yang juga pernah sama-sama ketemu di wadah Universitas Undar di Jawa Timur, di Jombang, yang pernah juga Gus Dur rektornya. Hari ini mengingatkan saya juga bagaimana tahun yang kemarin saya sendiri juga terlibat di dalam perayaan Imlek di Nganjuk karena memang kami adalah aktivis di Gus Durian, sehingga teman-teman yang merayakan Imlek selalu juga ngajak bareng-bareng dengan kami. Disitulah kami bisa melihat seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi tadi selaku Ketua Matakin, yang tentu lebih tahu bagaimana Gus Dur pada saat itu. Gus Dur memiliki pemikiran yang saya katakan berbeda dengan para tokoh-tokoh yang lain. Yang pemikiran tersebut sampai hari ini memang dilanjutkan di wadah Gus Durian. Karena nilai-nilai yang disampaikan oleh Gus Dur ternyata nilai-nilai yang memang menjadi perekat persatuan dan kesatuan NKRI yang kita cintai ini. Sehingga terhadap siapapun yang ada di Indonesia ini tentu akan cocok dan membutuhkan pemikiran beliau. Apa yang disampaikan Gus Dur dan yang dilakukan Gus Dur
yang sebagai nilai dasar pemikiran dan keteladanan itu yang dijadikan pedoman oleh teman-teman Gus Durian sampai hari ini. Gus Dur memiliki pemikiran dan perilaku serta dasar bertindak itu sampai hari ini diabadikan di Gus Durian, yaitu generasi yang meneruskan apa yang dilakukan Gus Dur dan pemikiran Gus Dur, disebut dengan 9 nilai utama Gus Dur. Ini yang kalau kita pelajari akan bisa kita kaitkan bagaimana pemikiran dan tindakan Gus Dur sebelumnya akan tergambar di 8 nilai utama Gus Dur itu. Saya mohon maaf hari ini saya tidak menyampaikan slide-nya atau PPT karena kondisi laptop saya yang kurang lancar, bermasalah. Dari yang pertama, mengapa Gus Dur berani mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 dengan diterbitkannya Kepres nomor 06 tahun 2000. Itu dasar dengan pemikiran bahwa manusia itu punya hak yang paling asasi adalah bertuhan atau beragama. Dari situlah maka agama Konghucu yang selama Orde Baru itu dikekang dan sangat dibatasi, dan mungkin memang mungkin dilarang juga agamanya itu, Konghucunya itu, oleh Gus Dur ketika mulai tahun 2000 itu diberlakukan Kepres nomor 6 tersebut. Gus Dur punya pemikiran yang disebut adalah, yang pertama adalah ketauhidan. Ketauhidan itu bahwa manusia secara hakikat itu secara fitrah kalau dalam Islam sebenarnya sudah bertuhan. Sehingga itu menjadi hak dasar, hak yang paling asasi ketika manusia itu hidup. Nah itu. Sehingga ketauhidan itu harus dimiliki oleh semua rakyat Indonesia yang menjadi wilayah kekuasaan Gus Dur saat itu ketika menjadi presiden. Sehingga ada hal yang tidak benar ketika nilai ketuhanan itu ada yang masih dilarang, atau ada sebagian atau mungkin dari bangsa Indonesia ini tidak bisa menjalankan keyakinan. Cukup hanya orang itu secara pribadi melakukan sembahyang atau sholat atau penyembahan kepada Tuhannya, tetapi lebih dari itu, nilai ketauhidan itu harus diimplementasikan menurut pemikiran Gus Dur ini dan direalisasikan menjadi nilai-nilai kemanusiaan. Bahasa Islamnya adalah menjadikan orang itu berakhlakul karimah sebagai buah dari keimanan yang diyakini. Tidak cukup hanya diyakini secara pribadi, diamalkan secara pribadi, tapi harus memberikan dampak positif kepada lingkungan yang ada. Atau dalam Islam disebut hablum minan nas. Hubungan secara sosial, sesama manusia, sesama masyarakat. Tidak cukup banyak hablum minallah antara hamba kepada Tuhannya saja. Tapi nilai ketauhidan itu harus dimanifestasikan pada tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga disitulah Gus Dur secara kemanusiaan memiliki sifat yang disebut humanisme itu, yang biasa kita sering tahu, kita paham, dan itu diperlakukan sama pada siapa saja. Tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih siapa itu. Jadi
nilai dasar utama Gus Dur yang nomor 1 itu betul-betul kita rasakan itu. Seorang kiai, seorang tokoh Islam di Indonesia, bahkan tingkat dunia, tapi secara kemanusiaan sangat menghargai sesamanya. Tidak merasa lebih tinggi dan seterusnya, bahkan malah mungkin merasa sama secara hak kemanusiaannya. Dan inilah yang hari ini kayaknya mulai hilang, mulai tidak kelihatan. Sehingga agama cinta ini betul-betul dibutuhkan untuk menyirami, menumbuhkan lagi nilai-nilai yang sanggup dan siap menghargai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, ini figur Gus Dur di dalam acara atau di dalam perayaan Imlek itu sangat mengilhami. Maka saya kira suatu yang luar biasa ketika saudara-saudara kita yang merayakan Imlek itu tentu selalu mempelajari, selalu mendalami nilai-nilai keteladanan Gus Dur itu. Kalau bahasa kami dalam Islam itu peringatan Khaul di situ. Nah, ini sesuatu yang sangat wajar dan memang itulah simbiosis mutualistis munculnya, ya. Kepres nomor 6 tahun 2000 yang terkait diakuinya kembali agama Konghucu, sehingga Imlek juga bisa dilaksanakan di Indonesia sama dengan agama yang lain, hari besar yang lain. Kemudian manifestasi ketauhidan itu Gus Dur juga punya nilai dasar pemikirannya, yaitu terkait dengan kesetaraan. Ada kemanusiaan, ada kesetaraan ini. Kemanusiaan di situ ya karena sama manusia. Artinya hak-haknya sama, saling menghargai, tidak ada yang lebih dari yang lain, sehingga memunculkan ya kesamaan dan kebersamaan dalam sebuah nilai yang disebut kesetaraan. Setara itu misalkan saya mesti nggak ketemu dengan Gus Soleh, dengan Bapak moderator, tapi setara dalam forum webinar ini. Nah, inilah nilai-nilai yang mungkin orang selalu tidak komitmen sering, saya nggak kenal itu. Padahal sama bangsa Indonesia. Sehingga ikatan itu tetap muncul ketika kita menyadari bahwa kita ini punya nilai kesetaraan sama bangsa Indonesia, ya, sesama masyarakat Indonesia, sama-sama menempat atau bertempat tinggal di Indonesia. Ini yang sangat realistis dan saya kira rasional juga ketika kita kaitkan dengan filosofis bagaimana ketauhidan kepada ranah kemanusiaan dan kesetaraan. Disitulah akhirnya memunculkan sikap menghormati orang lain, menghormati sesama manusia. Sama manusia ini sama-sama punya hak dan kewajiban yang sama. Sehingga ketika kita sama-sama menjadi bangsa Indonesia, punya tugas yang sama, menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, apalagi menjaga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Karena itulah yang menjadi dasar lahirnya negara Indonesia ini. Bagi kami, ya, yang di NU ini sangat tahu bagaimana proses perjuangan bangsa ini, proses perjuangan NU dan kawan-kawan setara agama yang lain yang bersama-sama saat itu, dan bagaimana menentukan proklamasi, itu kami tahu dan saya kira kita juga tahu kalau mau, memang ingin tahu dan mau untuk tahu. Bahwa ya karena perbedaan inilah, seperti sering dikatakan Gus Soleh itu, ya melahirkan NKRI. Sehingga kita sebagai penerus, generasi penerus, ya harus melestarikan
apa yang sudah diperjuangkan oleh founder-founder kita itu. Yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika selalu kita jaga nilai-nilainya, bahkan selalu dilestarikan. Dan hari ini dalam peringatan atau tema yang berjudul Gus Dur dan Perayaan Imlek, itu sangat merupakan nilai yang menunjukkan nilai kemanusiaan tadi dan kesetaraan. Jadi tidak ada suku apa tadi disebut oleh Gus Soleh, ada Madura, ada Cina dan yang lain. Itu kan ya hanya nama, tapi status kebangsaannya adalah sama, yaitu bangsa Indonesia. Dan itu adalah fitrah. Kalau ada perbedaan itu fitrah. Saya kira kita bisa memaklumi dan memahami itu. Nah, kalau ada sekelompok orang atau mungkin ya tetangga sebelah pemikiran beda yang tidak senang dengan Bhinneka Tunggal Ika, saya kira itu dia harus belajar lagi lah. Kalau belajar, saya kira kita ajak belajar diskusi seperti ini akan lebih paham, Itu fitrah manusia kok sebenarnya. Perbedaan ini bukan sesuatu yang menghalangi kita untuk menjadikan Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan nilai kemanusiaan kita jaga, kita realisasikan, kita hidup harmoni dan seterusnya. Kemudian di samping itu Gus Dur mengakui bahwa Imlek itu adalah bagian yang namanya nilai itu kearifan tradisi. Tradisi itu hasil nenek moyang yang tidak mudah untuk diciptakan. Sangat sulit bertahan sekian ratus Sinyal ya. Sinyalnya jelek. Pak Arief? Pak Arief dengar? Sepertinya harus kita pending ya, Pak Arief ya. Kita lanjutkan dengan narasumber yang berikutnya. Ya Pak Arief, kita pending dulu kalau ada masalah sinyal. Baiklah, kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak W.S. Andi Gunawan, STCM NNLP, dari Matakin, Provinsi Jawa Tengah, aktif berkolaborasi dengan Gus Durian Jawa Tengah. Silakan Pak Andi Gunawan, sudah siap? Pak Andi Gunawan, sudah siap? Halo ya. Pak Andi. Maaf, ternyata sinyalnya masalah. Oke, lanjutkan Pak Muhammad Arief. Iya, maaf. Iya. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Maaf. Iya. Jadi tadi kearifan tradisi itu ya. Gus Dur mengakui dan memahami betul bahwa tradisi itu sesuatu yang suaranya nggak ada suaranya. Gitu ya. Ada. Saya dengar. Oh iya. Di tempat saya dengar bagus. Oh iya, saya lanjut. Lanjut. Oke. Jadi Gus Dur memiliki pemikiran kearifan tradisi. Itulah maka dipahami betul, disadari betul bahwa termasuk Imlek ini di samping punya nilai-nilai agama Konghucu dan mungkin tradisi dari Konghucu, itu juga dihargai betul, harus tetap eksis. Karena itu bagian dari pemikiran Gus Dur tentang kearifan tradisi. Tradisi ini tidak bisa direncanakan, tidak bisa konsep tanpa ada perjuangan-perjuangan, komitmen-komitmen yang kuat dari generasi-generasi berikutnya. Jadi nggak mudah untuk menciptakan tradisi. Maka Gus Dur paham betul tentang itu. Sehingga tradisi tetap dijaga. Tradisi tetap dijaga termasuk Imlek.
dan seterusnya. Termasuk munculnya Imlek itu otomatis akan memunculkan barongsai seni-seni kesenian yang lain yang terkait dengan Imlek tersebut. Ini akan kita lihat realitasnya itu. Ketika di tempat kami tahun kemarin sebelum COVID itu di Nganjuk, ketika Imlek dilaksanakan, masyarakat luar biasa, tumpuk bek satu wilayah di alun-alun itu untuk melihat kesenian yang ditampilkan di acara Imlek itu. Nah, ini menunjukkan tradisi ternyata di era globalisasi ini sangat memberikan nilai dan makna yang tinggi bagi masyarakat, sehingga harus tetap dijaga. Saya kira itu yang jadi dasar pemikiran Gus Dur terkait dengan Imlek yang hari ini kita bahas dan dirayakan oleh saudara-saudara kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Arif MA yang tadi sudah menyampaikan bahwa apa yang menjadi dasar pemikiran Gus Dur berani mencabut Impres nomor 14 tahun 67 dengan Kepres 14 tahun 2000. Karena Gus Dur adalah memiliki 8 nilai-nilai utama Gus Dur. 3 diantaranya inilah yang membuat Gus Dur berani untuk menetapkan kepada saudara-saudara Konghucu atau saudara-saudara kita Tionghoa untuk kembali bebas merayakan hari-hari besarnya. Nilai utama yang pertama adalah berdasarkan nilai ketauhidan ataupun hak asasi manusia yang paling mendasar. Nilai utama yang kedua adalah kesetaraan sesama manusia, bahwa manusia itu adalah setara. Kemudian yang ketiga adalah nilai kearifan tradisi. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Arif tadi. Baiklah, kita menginjak kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Andi Gunawan, ST, CMN, LLP, dari Mataken, Provinsi Jawa Tengah. Pak Andi, sudah siap ya? Di unmute kiri bawah. Kiri bawah Pak Andi. Halo. Di unmute dulu. Di unmute sebelah kiri bawah. Di unmute Pak Andi. Atau ditekan pakai spacebar. Di kiri bawah, paling bawah. Di unmute dulu Pak Andi, maaf. Di speakernya itu kan ada coreng sebelah kiri, kiri bawah. Kiri bawah itu diklik. Tolong dibantu Mas Nurul, bisa dari operator dulu sementara. Diklik Pak Andi. Mas Nurul, coba dibantu. Mas Nurul dibantu. Ini Gus. Di unmute semuanya. Termatiin semuanya lagi. Di sebelah kiri bawah Pak. Kiri bawah. Pak Andi, sebelah kiri bawah itu diklik. Baiklah, ada trouble kelihatannya dengan Pak Andi. Kiri bawah Pak Andi. Dikunci mungkin sama Mas Nurul. Mas Nurul, dibuka Mas Nurul. Mas Nurul mana Mas Nurul? Operator Zoom. Di kiri bawah diklik Pak. Dikunci sama Mas Nurul. Mas Nurul, operator Zoom. Mas Nurulnya pergi. Di mana nih Mas Nurul nih? Tapi nggak dikunci kok, nggak dikunci, Gus. Iya, Nggak dikunci ini kok. Gus juga bisa kok, nggak dikunci. Saya bisa, nggak dikunci kayaknya. Pak Andi, sebelah kiri bawah. Nurul sholat kali. Ini Gus bisa kan dengar suaranya Gus ya? Halo? Suara Gus bisa dengar. Nah ya,
Ini bisa dibuka unmute-nya kok. Mute sama unmute-nya. Bisa Gus, ini bisa kok. Di saya juga bisa ini. Pak Lah Andi, iya. Pak Andi itu nggak tahu tempatnya kali. Coba narsum lainnya dulu. Itu Iya. pakai HP atau pakai apa? Itu apa bacaannya juga kelihatan? Pakai Apa HP, baca? ya pakai HP. Ya baiklah, karena ada trouble kita supaya tidak terkendala, kita lanjut saja narasumber yang berikutnya, Bapak Indra Latif Saipu M.Hum, Gus Durian SAIN Kediri Jawa Timur. Silakan Bapak Indra Latif Saipu. Kelihatannya belum ya. Yang siap aja dulu. Kalau belum, kita lanjutkan kepada Bapak JS Daniel Gil. Itu mau rapat. kepada JS Kristan SEMA, Ketua Generasi Muda Konghucu. Ketua Generasi Muda Konghucu sudah datang. Itu Pak Indra Latif sudah datang. Silakan Pak Indra Latif di unmute kiri bawah. Silakan Pak Indra Latif. Dia sudah kirim berita. Bapak Kristan SMA. Selamat sore Pak Moderator. Mohon maaf, mungkin ada peserta yang tidak bisa itu Pak, terkunci kelihatannya. Jadi Pak Andi tidak bisa buka speakernya Pak. Terima kasih. Ya itu kelihatannya. Apa kita lanjut ke Pak Denny Agil Prasetyo aja? Monggo sudah bisa. Mohon maaf di sini sinyalnya nggak stabil. Baru aja mati lampu Pak. Ini baru... Ya, halo, saya Kristan Pak. Ah, sudah bisa. Pak, silakan dulu. Sudah bisa. Pak Ini Andi, sudah bisa. Kalau bisa, Sudah bisa. Pak Andi Gunawan Halo. dulu. Sudah Ya, bisa. Pak Andi Gunawan dulu, silakan. Bisa. Oh, jadi Pak Andi dulu. Pak Andi, Saya nanti Pak Andi silakan, Pak Andi. Oke, Pak Andi sudah bisa. Pak Andi sudah bisa. Silakan Pak Andi. oke, terima kasih moderator. Selamat siang semuanya. Salam hormat. Salam kebangsaan Indonesia Raya. Salam Pancasila. Salam kebajikan Weto Tenggian. Sebelumnya saya terima kasih atas undangan hari ini kepada koordinator Agama Cinta dan Yasa Budi, tadi para narasumber dan para di webinar kali ini. Perkenalkan tadi sudah, saya dari Matakin Jawa Tengah, dan kebetulan saya juga banyak aktif di lintas agama dan tentunya tidak lepas dari teman-teman Gus Durian yang ada di Kota Semarang. Dan hari ini saya pakai kaos hasil karya anak-anak Durian Semarang supaya kita selalu ingat jasa Gus Dur. Bagi generasi saya tadi sudah diceritakan lengkap oleh Desi dan bicara sebelumnya tentang bagaimana peran Gus Dur, terutama tadi bagaimana sejarah Imlek di Indonesia dikembalikan lagi di era Presiden Gus Dur. Bagi kami, saya terutama yang di Semarang dan generasi yang lebih di bawah Pak Budi, dan kebetulan saya sebagai aktivis sayang sekali karena belum langsung bertemu dengan Gus Dur.
Tetapi saya akan sedikit sharing saja tentang bagaimana semangat Gus Dur ini tetap hidup, terutama di kita merefleksikan Imlek 2572 Kongselik ini. Bagi kami di Semarang, terutama di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, Gus Dur merupakan tadi setelah sedikit kita lihat di video pembuka, beliau pernah hadir di Semarang dan pernah disematkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Dan bagi kami umat-umat Konghucu, halo, dengarannya Pak ya? Bagi kami umat-umat Konghucu tentunya melihat ini sebagai satu semangat penghormatan, satu semangat bakti, karena kita percaya bahwa dari mulai bakti itulah kita bisa berbakti kepada negeri. Maka kami di Semarang ini lebih banyak meneladani sifat-sifat dan keteladanan Gus Dur dengan satu simbol. Kebetulan saya juga sebagai seksi ritual di satu organisasi sosial Tionghoa di Semarang, kita menghormati Gus Dur. Kalau di dalam agama Konghucu kita punya perspektif bahwa Jinse Yosanwi, Wikian Ming Wiseye dan Wita, dan jadi seorang Jinse itu memuliakan firman Tuhan, sabda Nabi dan orang besar, dan tentunya Gus Dur sebagai tadi biasa Budi telah katakan sebagai bapaknya umat Konghucu, kita juga sebagai generasi penerusnya terutama kita harus memberikan satu penghormatan sebagai bentuk laku bakti yang akhirnya nanti tidak hanya berhenti berbakti secara leluhur saja, tetapi berkembang bagaimana kita berbakti kepada negeri ini. Di Semarang kebetulan kita punya satu-satunya Cinci Gus Dur, jadi atau sensu di dalam bahasa Mandarin. Cinci itu adalah satu simbol penghormatan bagi kami umat Konghucu, dan lalu dengan memberikan simbol Cinci, salah satunya karena kita tahu di dalam perspektif Muslim kita tidak boleh membentuk satu rupang ataupun gambar, makanya di dalam kami menghormati Gus Dur kami membentuk satu Cinci, yaitu apa nama. Itu satu-satunya mungkin di Indonesia yang langsung diserahkan oleh Ibu Sinta waktu itu. Dan yang menarik adalah Cinci ini bersama dengan altar-altar leluhur, Cinci-cinci leluhur yang ada di Rasa Dharma, dan kami menjalankan ritual persembahyangan secara Konghucu juga dengan mengikuti ajaran Konghucu dan menyesuaikan dengan adanya Cinci Gus Dur. Jadi Cinci Gus Dur ini 2014 ada di Kota Semarang, kemudian dalam proses pembuatannya Ibu Sinta waktu itu menyarankan kita untuk berkonsultasi dengan Gusmus. Yang menarik adalah Cinci atau papan nama nanti akan coba saya tampilkan, bisa ya saya coba share gambarnya supaya bisa lebih halo. Saya coba share gambarnya. Sinyalnya gangguan lagi ya. Halo. Iya, sinyalnya terganggu lagi, Pak Andi. Sinyalnya terganggu. Kedengaran, Pak? Nah, sekarang kedengaran lagi. Oke. Lanjut. Oh, nggak bisa di-share ya. Ya mungkin nanti saya nggak bisa share gambarnya, kebetulan sudah saya siapin. Jadi yang menarik ini adalah tadi nilai-nilai lokal budaya yang dipakai di Cinci ini, yang awalnya kita berikan dengan konsep buka masjid, karena Gusmus bilang wah ini kalau Gus Dur pasti akan lebih suka kalau balik ke nilai-nilai kearifan lokal. Di Cinci ini di atasnya kita pakai atap dengan 3 tingkat yang
simbolnya adalah sebagai iman, Islam, dan ihsan. Itu kalau di dalam Muslim ya, ini saudara-saudara yang di Muslim lebih paham. Dan yang menarik adalah persembayangan kita pun yang tadinya menggunakan babi dalam simbol, karena ada suci gusur itu, kita mengganti daging babi itu menjadi daging kambing sebagai satu bentuk penghormatan kita kepada Gus Dur, dengan dasar kita juga di dalam kitab suci kita punya pengaji bahwa daging babi ini bisa digantikan dengan kambing. Dan yang menarik lagi tadi yang sebagai simbol Gus Dur di Kota Semarang, kita juga tentunya di ketika haul dan haul Gus Dur dan persembahyaan lainnya pun kita akhirnya melibatkan tokoh-tokoh lintas agama bahkan penghayatan. Jadi kalau saya bisa merepresentatifkan semangat Gus Dur ini dengan simbol tadi adalah bagaimana kita yang ada generasi sekarang, terutama di generasi saya ini, cita-cita Gus Dur, keteladanan Gus Dur yang sungguh mulia. Tadi Pak sudah cerita bagaimana perjuangan beliau, bagaimana keteladanan sikap beliau ini jangan sampai hilang dan terus terpelihara, bukan hanya dengan satu diskusi dan sebagainya, bukan hanya dengan dialog verbal saja, bukan hanya dengan dialog seni dan budaya, tapi kita lebih pada bagaimana kita menjalankan dialog kemanusiaan. Mungkin itu sedikit presentasi dari saya tentang bagaimana semangat Gus Dur sebenarnya yang harus dijaga, dan terutama di dalam refleksi Imlek 2572 Konselik ini, ketika negara ini sedang berjuang bersama, semoga semangat Gus Dur yang sudah tidak ada ini menjadi satu kekuatan baru, satu kekuatan kita untuk saling bergandeng tangan bahwa dialog kemanusiaan akan membuat negara ini akan pasti menjadi lebih baik. Mungkin itu Pak Moderator, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Andi. Walaupun singkat, memang ada gangguan suara. Saya juga sulit menangkap pembicaraan Pak Andi tadi. Berhubung narasumber Bapak Denny Agil akan ada acara berikutnya segera, maka saya persilakan kepada Pak Denny Agil untuk menyampaikan paparan narasi dan pendapatnya sekarang. Dan sekaligus closing statement tentunya. Oke, baik, terima kasih Mas Karyanto. Kedengeran Mas Karyanto? Kedengaran. Kedengeran ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Merdeka. Pertama-tama terima kasih kepada Gus Soleh, juga seluruh rekan-rekan di Agama Cinta yang sudah menyelenggarakan webinar tentang Imlek dan tokoh bangsa yang luar biasa, seorang Gus Dur. Jadi yang pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek untuk semua yang merayakannya. Semoga semua makhluk berada dalam kebahagiaan sejati dan sukacita. Amin. Jadi yang pertama-tama saya ingin bicara adalah bahwa manusia tidak pernah memilih akan lahir dengan orang tua siapa. Itu pertama. Kemudian manusia tidak pernah memilih lahir dengan suku bangsa apa. Ini juga harus jadi sebuah hal yang mendasar yang kemudian kita harus melihatnya bahwa inilah kuasa daripada Tuhan, di mana kemudian kita beragam-ragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan seterusnya misalnya. Artinya, ini adalah merupakan suatu pemikiran yang harus firm di dalam pemikiran kita semua.
Artinya tidak ada kemudian diskriminasi atau sistem tata kelola mayoritas minoritas, dan kemudian cara-cara pemikiran pemilihan, pemijahan dan seterusnya misalnya. Artinya manusia tidak pernah memilih lahir dengan suku bangsa apa. Ini penting. Itu berbeda ketika manusia memilih agama, karena agama bisa dipilih begitu. Akan memeluk agama apa dan seterusnya, akan bertuhan atau tidak dan seterusnya misalnya. Tapi suku bangsa tidak bisa dipilih. Nah, ini adalah sebuah sejarah yang penting di bangsa kita, bahwa di masa lalu memang di masa Orde Baru ada begitu kuatnya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru zaman Pak Harto itu, di mana teman-teman kita keturunan Tionghoa di Indonesia kemudian dilakukan diskriminasi yang luar biasa, sehingga kemudian tidak, atau salah satu hak asasi ini adalah sebuah kesalahan sejarah yang besar, dan dengan alasan apapun tidak boleh terulang. Ini penting sekali begitu ya, bahwa kedua adalah harus dipahami bahwa negara yang diproklamasikan oleh Bung Karno 17 Agustus 1945 adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan kebinekaan. Ini penting. Artinya Pancasila adalah melandasi cara pikir dan pola juang. Kemudian yang kedua adalah kebinekaan. Jadi di sini kebinekaan berbeda dengan pluralisme. Ini penting ya. Artinya jangan sampai kemudian gagal paham. Artinya kebinekaan adalah perbedaan yang menyatukan kita sebagai sebuah bangsa. Catat, itu adalah kebinekaan. Jadi tidak asal berbeda, tapi perbedaan itu menyatukan dan menguatkan dan memberikan influence atau menularkan sesuatu yang kemudian memperkokoh, yang kemudian mempersolid, yang kemudian memperkuat kita sebagai sebuah bangsa yang kemudian itu menjadi salah satu unsur yang tidak bisa terpisahkan daripada bangsa Indonesia. Karena kenapa? Karena misalnya di masa-masa lalu gitu ya, begitu banyak para pejuang kita etnis Tionghoa misalnya. Kita ingat bahwa dulu di masa mahasiswa di masa lalu ada Sohokgi misalnya dari UI yang luar biasa misalnya, yang begitu bicara tentang nilai-nilai dan keindonesiaan misalnya. Kemudian di era kekinian mungkin saat ini kita tahu Pak Ahok misalnya yang kemudian melandasi betul cara pikir kepemimpinan, leadership, dan kemudian menjadi seorang Indonesia yang kemudian berintegritas dan terpercaya misalnya. Nah, ini penting. Artinya diskriminasi atas ras tidak boleh ada. Nah, kemudian yang kedua adalah soal keyakinan beragama. Artinya ini dijamin oleh undang-undang dan ini bahkan dijamin oleh dunia. Jadi salah satu human rights daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bahwa menjamin kebebasan setiap manusia untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Ini penting. Kemudian yang ketiga adalah bahwa sebagai sebuah bangsa kita kemudian harus kemudian firm bahwa bangsa kita tidak lahir dengan sebuah konsesi yang kemudian sebuah desain, tapi akulturasi budaya berjalan di sini. Bagaimana akulturasi budaya itu menjadi sebuah bagian tidak terpisahkan daripada pembentukan bangsa Indonesia. Artinya di sini banyak sekali keragaman yang kemudian dilandasi oleh kesejarahan yang panjang, karena bangsa Indonesia ini kan bangsa yang kemudian di masa lalu mungkin kita sebut sebagai Nusantara begitu, ini memiliki sebuah kesejarahan yang panjang, dan di sana akulturasi budaya, akulturasi bagaimana kemudian sistem dan kemudian hal-hal yang kemudian fundamental itu masuk dengan begitu cair begitu, kemudian begitu luwes, begitu kemudian tidak ada pemaksaan dan tidak ada kemudian arogansi mayoritas minoritas, tapi lebih kepada penerimaan yang kemudian dilandasi oleh idealisme dan moral. Dan ini kemudian melandasi sikap-sikap mental kita sebagai sebuah bangsa. Misalnya di masa lalu kita tahu ada pakem-pakem keindonesiaan yang begitu luar biasa yang melandasi cara pikir dan pola juang misalnya. Misalnya ada Joyoboyo misalnya. Kemudian ada Ronggo Warsito misalnya. Kemudian ada Bung Karno misalnya. Pakem-pakem inilah misalnya yang kemudian melandasi kita bahwa perbedaan itu bukan sebuah hal yang kemudian memperlemah, tapi justru memperkuat. Karena perbedaan adalah sebuah kekayaan. Itu kalau kata Bung Karno misalnya. Nah,
tentang Gus Dur melakukan lompatan yang luar biasa. Gus Dur melakukan apa yang disebut kemudian bagaimana mengindonesiakan Indonesia misalnya. Setelah kita 32 tahun masuk di masa otoritarian yang bagaimanapun saya sebut itu sebagai masa yang kemudian mimpi buruk bangsa Indonesia menurut saya. Itu kalau meminjam istilah agama Islam, terlalu banyak mudorotnya Orde Baru itu ketimbang manfaatnya misalnya. Kemudian kita masuk ke dalam masa pasca reformasi misalnya. Nah, Gus Dur melakukan lompatan itu kan. Gus Dur ini kan orang yang humanis ya, yang kemudian menerjemahkan nya dengan sangat lentur, sangat wise, bijak, keindonesiaan, kemudian juga pendekatan-pendekatan budaya, pendekatan komunikasi yang sangat Indonesia, yang kemudian mudah dipahami, cermat, lugas, tuntas, dan kadang-kadang jenaka. Ini penting. Jadi Gus Dur ini kan bagaimana kemudian tata letak dan kemudian memposisikan sebagai apa yang disebut sebagai dinamisator kalau menurut saya. Jadi Gus Dur ini kita memang betul-betul kehilangan orang seperti Gus Dur. Gus Dur ini tokoh luar biasa ini di masa kekinian sebetulnya. Karena kenapa? Karena tidak muncul lagi orang seperti Gus Dur gitu. Jadi saya teringat sekali karena kebetulan saya itu aktivis 98 ya. Jadi kebetulan dulu itu saya tergabung di FKSMJ gitu ya. Waktu 98 itu Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta. Jadi waktu itu kita kan dari FKSMJ menggagas apa yang disebut deklarasi Ciganjur, karena pasca reformasi kita harus kemudian memberikan apa yang disebut sebagai peluang-peluang kebangsaan kepada tokoh-tokoh yang dianggap reformis, yang kemudian pada gilirannya diharapkan bisa kemudian memberikan influence yang baik untuk rakyat. Di situ ada Gus Dur, Ibu Mega, kemudian Sri Sultan, Pak Sri Sultan Hamengkubuwono, begitu ya, ke-10, kemudian Mas Amin Rais. Begitu. Nah, apapun itu, jadi saya banyak waktu itu dekat dengan beliau, begitu ya, karena deklarasi Ciganjur itu kita betul-betul tinggal di Ciganjur itu, begitu ya. Jadi sering gitu ya. Jadi mungkin pelontaran kata yang kemudian dianggap jenaka, tapi sebetulnya substansinya adalah sangat penting dan sangat kalau dalam perspektif psikologi sains itu disebut sebagai pendekatan mutualisme begitu. Jadi Gus Dur ini agak melewati zamannya memang cara pikirnya begitu. Jadi agak dia mungkin memang cerdas ya, mungkin IQ-nya tinggi gitu ya. Jadi memang dia sudah bisa menerjemahkan begitu ya. Seharusnya pola dan konsepsi keindonesiaan, dan sebetulnya seorang Gus Dur kalau menurut saya harusnya tidak terjun ke politik gitu. Sayang gitu. Harusnya Gus Dur itu menjadi dinamisator, menjadi negarawan. Tapi apapun itu, whatever, Gus Dur itu hebat. Kenapa? Gus Dur itu meletakkan tata letak konsepsi itu tidak pada hal-hal yang bersifat material begitu, tapi lebih kepada substansi yang kemudian diterjemahkan sebagai cara yang kemudian dianggap tepat, efektif, dan kemudian lebih kepada kemanfaatan. Kalau istilah Islam itu kemaslahatan, nah kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia misalnya. Nah ini saya pikir di dalam era saat ini gitu ya, ini yang tidak terbangun begitu. Jadi misalnya Gus Dur secara lugas bicara misalnya bahwa yang merusak Indonesia adalah Soeharto dengan Soehartoisme. Kita harus lepas dari itu, Mas Denny. Dia bilang begitu. Oh begitu Gus. Iya. Karena kenapa? Ketika kita tidak pernah lepas daripada, kita tidak membenci Pak Harto, tapi Soehartoisme. Ismenya Soeharto ini yang berbahaya. Kita tidak akan pernah maju kalau kita tidak melepas ini, saya bilang. Dibilang begitu sama Gus Dur. Bahkan Gus Dur waktu itu bicara tentang 4 hal yang merusak Indonesia. Mungkin saya nggak bisa bicara lebih banyak tentang hal itu, tapi saya ingat sekali. Dan sampai kemudian beliau wafat begitu ya, 2 hari sebelumnya saya masih ketemu begitu ya. Jadi memang Gus Dur ini harus dilihat dari perspektif yang kemudian lebih luas. Jadi memang Gus Dur itu bukan punya NU begitu. Gus Dur ini lebih kepada memang bapak bangsa kita, dan Gus Dur ini lebih saya melihatnya sebetulnya ini negarawan gitu ya. Kelasnya udah negarawan. Jadi kalau Gus Dur ini kalau di ini ya mungkin
kelasnya itu ya Nurkolis Majid begitu ya. Kemudian juga ya agak-agak bisa ke timur, ini betul-betul tokoh bangsa dan tidak cuma punya NU tapi punya semua kalangan. Cuman kadang-kadang kita menerjemahkannya itu kemudian menjadi lebih kepada hal-hal yang teknis sebetulnya gitu. Tapi dia kemudian melakukan apa yang disebut sebagai politik yang kembali kepada kemaslahatan itu tadi. Jadi ketika bicara misalnya kepada teman-teman dari Matakin misalnya atau dari Konghucu, di sini beliau melihat bahwa ini adalah soal kemanusiaan, ini adalah soal peradaban, ini soal kesejarahan. Bagaimana kesejarahan Indonesia tidak boleh kemudian menjadi sesat. Kesejarahan Indonesia tidak boleh kemudian menjadi salah, tidak baik, dan dalam perspektif yang terlalu hitam misalnya. Tapi bagaimana kesejarahan Indonesia itu harus manis, kesejarahan Indonesia itu harus indah, kesejarahan Indonesia harus penuh kemanfaatan untuk manusia, kemanusiaan. Bahkan ada yang lucu kalau menurut saya ya. Jadi Gus Dur pernah bilang bahwa Mas Denny, semua orang tuh masuk surga, nggak ada orang nggak masuk surga, dia bilang gitu. Oh begitu Gus, iya, yang nggak masuk surga tuh orang yang nggak mau melakukan yang terbaik untuk manusia dan kemanusiaan. Cuma itu, karena tidak ada Tuhan yang berbeda-beda. Kita tidak mengenal Tuhan yang berbeda-beda. Tuhan itu satu. Cuma cara kita yang berbeda. Karena kenapa? Karena kita dilahirkan dengan lingkungan dan budaya dan orang tua yang berbeda. Itu saja. Jadi saya pikir ini apa ya? Saya pikir ya maybe sometimes gitu. Saya lihat sudah ada teman Konghucu di apa namanya di Sulawesi Utara yang sudah jadi bupati misalnya. Alhamdulillah, saya bilang memang harusnya begitu. Kalau perlu teman-teman Konghucu itu ya suatu hari nanti ya memang harus jadi menteri begitu, harus jadi wakil presiden dan seterusnya misalnya, atau jadi ketua MPR, nggak ada masalah. Jadi kita tuh ketika bicara tentang keindonesiaan, Bung Karno cuma bilang, jadilah anak-anak kandung bangsa Indonesia. Siapa itu? Orang-orang yang setia kepada Pancasila. Ini penting kita sebagai sebuah bangsa. Tidak ada yang lain. Jadi konsepsi keindonesiaan dibangun daripada keterikatan kita dengan Pancasila dan menganggap Pancasila adalah sebagai way out dan jalan keluar dari semua persoalan. Jadi tidak ada jalan keluar yang lain gitu. Nah, perbedaan ini kemudian harus dikelola dengan manajemen yang kemudian memang dianggap sebagai sebuah hal yang kemudian tidak diskriminatif, tapi lebih kepada penguatan keindonesiaan, penguatan kebangsaan, penguatan memunculkan orang-orang baik. Ini kan soal bagaimana kemudian misalnya begitu ya, saya berpikir begitu ya, misalnya kalau misalnya institusi-institusi agama ini begitu ya, Matakin misalnya, Walubi, NU, Muhammadiyah, kemudian PGI, KWI, itu mampu melahirkan orang-orang baik yang berintegritas, yang berkeindonesiaan, yang kemudian memiliki cita rasa keindonesiaan yang penuh. Saya pikir persoalan bangsa ini selesai. Karena bangsa ini kemudian terjebak dalam sebuah keadaan di mana kemudian misalnya kapitalisme global itu masuk begitu kuat begitu, sehingga kadang-kadang kita tergocek, cara pikir kita tergocek. Nah, inilah kemudian kita harus kemudian memiliki sebuah kesadaran bahwa siapapun kita, dimanapun kita ini bangsa Indonesia, karena semua berjuang di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Ini catat begitu ya. Jadi kita di Indonesia ini kita bukan kos, kita bukan numpang, kita bukan kontrak, kita adalah orang Indonesia gitu ya. Artinya gitu ya, tentu ada budaya yang menyertai kita. Ada orang Jawa dengan budayanya, orang Minang dengan budayanya, orang Tiongkok dengan budaya dan seterusnya misalnya. Tapi kemudian, nah ini penting, keindonesiaan yang harus di depan, ya, orang Indonesia harus di depan. Jadi keindonesiaan tidak boleh di belakang, begitu. Jadi kalau misalnya Konghucu begitu ya, jadi saya orang Indonesia yang beragama Konghucu. Bukan saya orang Konghucu yang di Indonesia, itu yang salah. Nah ini penting, ke-Indonesiaan harus di depan, karena ke depannya ini kan bangsa besar, ini bukan bangsa kecil gitu. Ini bangsa besar yang kemudian saya pikir sudah saatnya Indonesia menjadi mercusuar dunia. Kebetulan saya dari Gerbang Indonesia ya, Gerakan Kebangsaan Indonesia.
Jadi di bulan November lalu di Hotel Borobudur kita menyelenggarakan inisiasi forum kebangsaan yang kita mengundang seluruh tokoh-tokoh agama begitu ya, dari Muhammadiyah, NU, PGI, KWI, kemudian dari PHDI, kemudian Walubi dan Matakin. Jadi dari Matakin waktu itu yang hadir almarhum Pak Rudi, ya, begitu. Jadi keseriusan kita itu kemudian memang harus jalan. Artinya di situ kita dudukan semua, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, bahwa semua sama. Kesetaraan ini penting karena kita bicara kebinekaan itu sebetulnya kita sudah tidak bicara kelompok, kita tidak bicara politik aliran, tapi kebangsaan. Dan politik kebangsaan itu adalah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Artinya tidak ada kemudian dikotomi mayoritas dan minoritas, itu sudah selesai gitu loh. Itu sudah selesai. Ini kan hanya di masa Orde Baru kemudian ini dibangkitkan gitu ya. Kemudian ada hegemoni kekuasaan yang besar, gulungan-gulungan besar, kemudian ada diskriminasi dan kemudian ada pola-pola memarginalkan kelompok-kelompok yang kemudian dianggap ini berbahaya untuk negara dan seterusnya dalam perspektif pemikiran yang kuno dan primitif kalau menurut saya. Nah, inilah yang kemudian harus tumbuh kembang dan harapan saya teman-teman Tionghoa harus lebih banyak kemudian melakukan apa ya, kalau dalam bahasa saya lebih muncul begitu ya dalam gerakan-gerakannya begitu ya. Karena kenapa? Karena kadang-kadang informasinya kurang banyak. Jadi kadang-kadang persoalannya bukan karena apa, tapi karena tidak tahu, karena informasi tidak lengkap. Jadi misalnya di banyak perspektif di masyarakat, saya perhatikan betul karena saya dari psikologi ya, saya disiplin ilmu saya psikologi. Jadi saya melihatnya begini, banyak di masyarakat melihat bahwa Konghucu itu adalah aliran agama Buddha, begitu. Nah ini saya pikir kan keliru, karena kenapa? Karena Konghucu agama sendiri, tersendiri, bukan bagian daripada Buddha misalnya, bahwa Konghucu memiliki kitabnya sendiri, memiliki nabinya sendiri, kan kira-kira begitu. Nah ini penting. Jadi kadang-kadang bukannya kemudian ini, tapi karena mungkin informasinya tidak banyak, begitu, tidak banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. Pada prinsipnya sebetulnya bangsa kita itu bangsa yang kemudian menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi nggak usah ragu, nggak usah kita kemudian bagaimana, tapi kemudian ini harus diletakkan dalam hal yang kemudian tepat begitu, sehingga kemudian nantinya value-nya pun menjadi besar, kemanfaatannya menjadi luas, dan kemudian lebih kepada fungsi, Karena kenapa? Karena saya melihat ya, kesejarahan Indonesia itu kadang-kadang kan milik pemenang. Ini soalnya gitu. Kesejarahan itu milik pemenang. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak objektif gitu loh melihat kesejarahan ini. Artinya bahwa teman-teman Konghucu itu kan sudah ada dari masa lalu, masa yang sangat jauh begitu, sudah ada gitu. Peninggalannya pun sudah ada. Tracknya bisa kita tracking segala macam. Cuman kalau memang jumlahnya yang relatif sedikit, ya saya pikir itu tidak jadi masalah dan tidak boleh dijadikan faktor kemudian ini termarginalkan gitu. Jadi saya pikir ini kemudian, apalagi ini di era Pak Jokowi, saya pikir segalanya lebih terbuka, lebih luas, lebih nyaman, lebih firm begitu ya. Dan harapan saya ini tidak sampai di sini, karena benar betul dari Bapak sebelumnya yang bicara bahwa ini kan kelompok intoleran juga bukan melemah tapi menguat begitu ya. Jadi saya pikir 2024 kita masuk di soal Pilpres. Ya mudah-mudahan insya Allah ya, harapannya bahwa kita punya pemimpin berikutnya yang kemudian memang begitu memiliki semangat dan jiwa keindonesiaan yang betul, yang kemudian memang tidak diskriminatif. Ini penting karena ini menyangkut kesejarahan kita gitu. Karena di Indonesia gitu ya, itu hal-hal yang seperti itu menjadi hal yang kemudian tidak bisa kita kesampingkan, karena policy daripada pemimpin itu atau presiden misalnya itu menjadi penting, karena itu pada gilirannya akan mempengaruhi dari hulu ke hilir. Begitu ya Mas Karyanto ya? Ya, terima kasih Pak Denny. Ini mohon maaf, saya kebetulan jam 4 ini saya ditunggu rapat di kantor, jadi saya minta maaf ini saya nggak. Kalau ada kesimpulannya silakan.
kesimpulannya begini, Mas. Jadi yang pertama, ya, yakinilah bahwa kita betul-betul orang Indonesia. Yakin, harus punya keyakinan. Betul-betul yakin. Jangan goyang, jangan kemudian galau, jangan kemudian kita merasa nggak pede atau minder, enggak. Pertama, yakinilah bahwa kita itu adalah orang Indonesia dan bangsa Indonesia. Ini harus dipahami juga bahwa nggak semua orang Indonesia juga bangsa Indonesia, karena banyak WNI juga yang kemudian memang tidak punya cita rasa Indonesia gitu. Tapi kita yang harus yakin bahwa ini bangsa Indonesia. Di sini kita lahir, di sini kita akan mati, dan di sini kita harus berbuat yang maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yakinilah bahwa takdir hidup kita adalah menjadi seorang Indonesia. Dan yang ketiga, cintailah Indonesia. Yang keempat, jangan pernah kita merasa bahwa kita adalah bahagian yang tidak penting. Karena semua penting dan semuanya punya kemanfaatan untuk semua. Saya rasa itu, Mas Karyanto. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Denny Agil Prasetyo. Tadi saya garis bawahi, beliau menyampaikan bahwa sebenarnya dasar pemikiran Gus Dur untuk membatalkan Inpres nomor 14 tahun 67 itu mirip dengan nilai-nilai utama dari Gus Dur yang 8 tadi, yaitu yang pertama, kita tidak boleh diskriminasi atas ras. Jadi etnis Cina itu juga bagian dari bangsa Indonesia yang tidak boleh didiskriminasi. Kemudian keyakinan beragama itu adalah sebuah human right yang diakui oleh hak asasi manusia dunia internasional. Sama dengan tadi nilai-nilai ketauhidan ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa bangsa ini adalah terbentuk dari akulturasi budaya dari seluruh komponen. Sehingga bangsa Indonesia tidak akan terbangun apabila tidak ada akulturasi budaya dari seluruh pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Nah, itulah tadi yang kira-kira yang disampaikan oleh Bung Denny Agil. Sedangkan tadi mengenai closing statement-nya, beliau mengatakan bahwa yakinilah kita ini betul-betul orang Indonesia. Kemudian inilah takdir kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian konsekuensinya cintailah Indonesia dan jangan pernah merasa tidak penting sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih Bung Denny Agil. Dan untuk selanjutnya narasumber yang keempat yaitu Bapak Indra Latif Saipu. Beliau adalah Gusturian dari IAIN Kediri, Jawa Timur, juga Australian Indonesian Islamic Foundation Melbourne, NGO Lentera Indonesia Institute, dan SKP Indonesia Timur. Silakan Bung Indra Latif Saipu. Bung Indra Latif Saipu sudah hadir? Sudah. Di-unmute kiri bawah. Ditekan kiri bawah. Halo. Ya, silakan. Sudah bisa terdengar suara saya? Sudah terdengar, bagus. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar dari beberapa narasumber yang telah hadir dari sini sangat luar biasa sekali bagaimana mereka itu mempresentasikan tentang pemikirannya Gus Dur dan sepak terjangnya Gus Dur terhadap kontribusinya terhadap agama dan negara Indonesia ini. Oke. Memang terkait dengan Gus Dur kita itu tidak ada terkait dengan pola pemikirannya yang sangat menurut saya itu sangat pluralis sekali. Sangat pluralis sekali ya. Ya, kami dari Gus Durian SAA IAIN Kediri sangat menjunjung tinggi pemikiran-pemikirannya Gus Dur, bahkan menjadi dasar bagi
SAA Kediri dan Gus Durian yang ada di Kediri untuk merajut nilai-nilai kebinekaan dan nilai-nilai perdamaian. Perlu diketahui Bapak Ibu Saudara yang terhormat yang hadir di forum diskusi ini, bahwasanya kami selalu Gus Durian dari SAA IAIN Kediri sangat bekerja sama dengan baik dengan beberapa komunitas agama yang kita Kediri, terutama dengan kelenteng yang ada di daerah sekitaran Jalan Doho. Jadi kita itu punya suatu kegiatan yang dimana dalam kegiatan itu sering diadakan kerjasama antara IAIN Kediri dan Gus Durian dengan komunitas Tionghoa yang ada di daerah Jalan Doho. Dan kebetulan kemarin Imlek, biasanya kita Imlek itu selalu membagikan, kalau di Islam itu membagikan sembako dan lain sebagainya atau sodako. Tapi kalau yang di kelenteng itu lebih condong kepada bakti sosialnya orang Konghucu ya, untuk membagikan sembako-sembako untuk warga sekitar yang melintas atau yang merasa tidak mampu atau yang hanya yang melintas itu saja ya. Memang kegiatan ini sangat rutin dilakukan oleh kami untuk melakukan bakti sosial, tidak hanya dari agama Konghucu dan Islam saja, melainkan dari seluruh agama biasanya juga melakukan kegiatan yang sama. Dan kebetulan kemarin biasanya kami juga seharusnya kami melakukan hal yang sama seperti tahun-tahun kemarin, akan tetapi karena adanya pandemik, jadi kegiatan tersebut kita lakukan individual dalam arti kegiatannya tetap sama membagikan sembako dan lain sebagainya, akan tetapi secara individual, jadi tidak bergerumbul kayak seperti tahun-tahun kemarin biasanya kan diadakan di satu tempat, akan tetapi kita itu menyebar kemana-mana. Di situ juga ada yang dari agama Kristen, ada yang dari agama Islam, ada yang dari agama Konghucu terutama, ada yang dari agama Hindu. Jadi memang kehidupan yang seperti ini di Kota Kediri ini sangat toleran sekali. Jadi tidak ada gesekan terkait dengan isu-isu kekerasan atas nama agama. Jadi ajaran Gus Dur di sini memang sangat diterapkan sekali. Akan tetapi memang beberapa tahun ini saya melihat seperti yang dikatakan oleh pemateri pertama, bahwasanya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Gus Dur, yang diterapkan oleh Gus Dur pada saat ini memang sudah agak mulai menipis ya, karena memang kebanyakan orang yang hijrah dari Islam kemudian menjadi Islam yang sangat Islam, akan tetapi mereka itu lebih cenderung fundamental. Jadi memang saya lihat nilai-nilai yang dianjurkan oleh Gus Dur saat ini memang sudah agak sedikit hilang, tetapi tidak sepenuhnya hilang, karena memang semangat keberagamaan anak muda yang sekarang itu memang lebih condong ke arah mencintai agamanya sendiri dan kurang suka terhadap agama lain. Memang seperti itu. Maka tugas dari Gus Durian yang ada di SAA IAIN Kediri berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang menjadi pola dari pemikirannya Gus Dur. Biasanya Gus Dur itu sangat menjunjung tinggi yang namanya keberagamaan dan menghormati yang namanya keberagamaan. Jadi memang kebanyakan yang sekarang itu saya lihat ketika orang menjadi fundamental, jadi mereka itu sangat
meremehkan ketika melihat orang menjadi fundamental, dia itu sangat diremehkan. Jadi sesuatu yang diremehkan ini akan membahayakan agama yang lain. Biasanya orang yang fundamental ini akan cenderung lebih membela agamanya sendiri, kemudian menyalahkan agama orang lain, sehingga perdamaian, kerukunan antar umat beragama itu akan disintegrasi. Jadi kerukunan itu akan pecah kalau setiap orang itu arahnya fundamentalnya itu kental, kemudian nilai toleransinya itu kurang. Maka tugas dari Gus Durian yang ada di SAIN Kediri ini berusaha menumbuhkan kembali rasa pluralisme, nilai-nilai pluralismenya. Oke, maka dari itu menurut saya pendidikan terkait dengan pluralisme yang diterapkan oleh Gus Dur itu sangat penting sekali untuk kita sosialisasikan secara maksimal, bukan hanya di lingkungan kampus ataupun lingkungan komunitas, akan tetapi kita harus jauh lebih, kalau bahasanya Jokowi, belusukan ya, belusukan ke pasar, kemana lah, ke gang-gang sempit atau kemana ya, pokoknya belusukan supaya apa yang diajarkan oleh Gus Dur itu bisa menyentuh pada level masyarakat bawah. Jadi tidak hanya di komunitas saja. Misalnya di komunitas Gus Durian. Jadi seminar-seminar yang diadakan ini alangkah baiknya kalau diadakan secara outdoor dan lain sebagainya, itu mungkin bisa menyentuh dunia masyarakat kalangan bawah yang memang sejatinya biasanya orang yang fundamental dia itu adalah orang yang awam terhadap agama dan awam terhadap apa sih toleransi itu, apa sih pluralisme itu, karena memang dari kecil mayoritas mereka itu hanya dimasuki oleh nilai-nilai agamanya sendiri terkait dengan syariah terutama. Jadi untuk yang terkait dengan agama lain belum saya temui. Bahkan beberapa tahun yang lalu ketika saya ada di Indonesia bagian timur, saya itu melakukan sebuah riset terkait dengan penanaman nilai pluralitas di tingkat SD, SMP, SMA sampai perkuliahan itu sangat minim sekali. Maka dari itu di daerah Indonesia Timur itu masih sering terjadi konflik. Jadi seharusnya nilai-nilai yang terkait dengan pluralisme yang diusung oleh Gus Dur seharusnya sudah bisa merangkul atau masuk pada dunia akademik, dunia sekolah, dunia pendidikan. Biasanya pendidikan terkait dengan pluralisme, menghormati agama orang lain itu perlu kita tanamkan sejak usia dini supaya nanti tercipta yang namanya suatu lingkungan yang rukun dan harmonis. Jadi seperti itu ya. Oke, terkait dengan sejarahnya Gus Dur, memang Gus Dur itu seperti yang dikatakan oleh Gus Soleh, Gus Dur itu bisa dikatakan satu-satunya founder yang sangat wow sekali ya untuk masalah keagamaan dan bangsa pada tahun 1989 dia itu sudah mulai merumuskan tentang konsep agama dan negara, konsep untuk saling menghormati di negara yang majemuk. Jadi yang kemudian setelah era reformasi ketika dia menjabat menjadi presiden, maka hampir seluruh agama dan ormas-ormas yang ada itu ibarat keran
yang tadinya mampet oleh Orde Baru kemudian dibuka. Jadi seperti air yang tersumbat oleh keran kemudian dibuka, kemudian air itu mengalir dengan kencang. Jadi bukan hanya agama Konghucu saja pada waktu itu yang meraih kebebasan pada waktu organisasi masyarakat pada waktu itu seperti terbebaskan. Maka dari itu gerakan-gerakan agama setelah era reformasi itu sangat terlihat jelas mulai bermunculan. Bahkan tidak ada filternya. Organisasi radikal fundamental pun ikut-ikutan muncul. Jadi sisi negatif dari era reformasi adalah di situ. Tapi sisi positifnya, semua orang berhak memilih agama dan organisasi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika orang itu memilih organisasi yang radikal, fundamental, bahkan intoleran, itu yang akan menjadi permasalahan kita. Karena tentunya hal itu sangat kurang cocok atau bertentangan dengan harapan dari Bapak founder kita. Iya, jadi maka tugas kita selaku Gus Durian atau Gus Dur lovers, kita juga berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai pluralitas yang diusung oleh Gus Dur, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam masyarakat yang awam akan terhadap agama lain. Misalnya menganggap agama lain itu salah, menganggap agama lain itu sesat dan lain sebagainya. Bahwa biasanya orang Islam yang radikal dan fundamental itu menganggap bahwasanya agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, hanya agama Islam saja yang benar, yang ada di sisi Tuhan. Padahal kebenaran-kebenaran itu sifatnya subjektif, bahwasanya di setiap agama itu mempunyai kebenaran tersendiri, kebenaran sendiri-sendiri. Misalnya di Islam itu seperti tadi, tidak ada agama lain di sisi Tuhan, kemudian di gereja juga mempunyai hal yang sama, di luar ajaran gereja dianggap sesat, kemudian agama Buddha mungkin ya, agama Buddha juga sama, seseorang yang tidak mengikuti jalur dharma, maka dia dikatakan menyimpang atau tersesat dan lain sebagainya. Maka untuk mencapai kenirwanaan itu akan sangat susah sekali. Kalau nggak salah, mungkin mungkin di sini Bapak yang beragama Buddha mungkin jauh lebih paham tentang konsep jalannya Dharma. Jadi memang tugas kita di SAA Kediri memang berusaha kembali untuk menghidupkan nilai-nilai pluralitas dan menghargai keberagamaan yang ada. Jadi terkait dengan Imlek, memang di Kediri ini sangat harmonis sekali. Antara Islam dan Konghucu di Kediri ini sangat terjalin dengan baik, bahkan saling menghormati antar sesama pemeluk. Ketika misalnya kemarin kalau saya tidak terkendala pandemi, saya ada laporan kegiatan terkait dengan kelenteng, terkait dengan tempat orang yang beragama Konghucu itu melakukan kerjasama dengan umat beragama lain untuk melakukan bakti sosial di hari Imlek. Biasanya seperti itu. Mungkin juga pertanyaan terkait dengan bagaimana terkait dengan kehidupan keberagamaan Konghucu dan Islam yang ada di Kediri, mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut melalui sesi diskusi. Cukup sekian dari saya kembalikan ke Pak Moderator. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Indra Latif Tepo. Tadi ada beberapa nilai-nilai keutamaan Gus Dur mulai luntur kata Bung Saifu tadi. Jadi salah satu tugas dari
Gus Dur yang di IAIN Kediri adalah menghidupkan kembali nilai-nilai keutamaan itu. Untuk reminding semuanya, nilai-nilai keutamaan Gus Dur itu, nilai pluralisme adalah yang pertama ketauhidan, kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kekesatriaan, dan kearifan tradisi. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil peran untuk selalu menghidupkan nilai-nilai utama dari Bapak bangsa kita ini. Terima kasih. Ini sekarang adalah narasumber kita yang pungkasan, yang terakhir, yaitu Bapak JS Kristan SEMA. Tadi sudah melapor ke saya, sudah datang. Ya, Bung JS Kristan dari generasi muda Kristen. Apa mendengar suara saya? Oh ya, silakan itu. Silakan Bung Kristan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya saya pikir tadi apa? Halo? Ya. Ini masih noise ini ya. Mungkin ada ini. Jelas nggak suara saya? Jelas. Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, waitu tinggian. Ya, tadi saya sudah sempat dengar yang begitu lengkap dari pembicara-pembicara sebelumnya. Mungkin saya bicara bagaimana hari ini Imlek fenomenanya ketika Gus Dur dan hari ini pasca Gus Dur yang memang sedikit mengalami dalam tanda petik dalam konteks yang saya lihat itu terdegradasi tuh. Di mana misalnya dulu ketika Gus Dur menjadi presiden, Pak Budi tadi ceritakan bagaimana Gus Dur punya konsistensi mendukung Imlek sebagai hari raya yang dalam tanda petik ya mungkin keagamaan bagi teman-teman Konghucu. Karena menarik kalau kita lihat dari sejarahnya, bahkan ada fakultatif dulu tuh bagi libur bagi yang merayakan, ya kan? Nah tapi pasca ini hari ini yang ya saya sebagai umat Konghucu bukan menyayangkan, tapi memang ada upaya narasi yang dikembangkan bahwa Imlek bukan hari raya agama. Padahal bagi teman-teman Konghucu, Imlek adalah sangat religius. Bagi mereka, Imlek itu penuh dengan ritual religiusitas. Menyambut Imlek, mereka bahkan kalau saya boleh pinjam istilah dari teman-teman Muslim itu mereka melakukan puasa, bersuci diri untuk melakukan sembahyang. Momentum Imlek juga menjadi momentum rasa bersyukur dan sebagainya, supaya tahun ke depan lebih baik. Ya, jadi kita teman-teman Konghucu tidak pernah sebenarnya menolak Imlek itu disebut sebagai tahun baru orang Tionghoa. Atau di China sendiri misalnya disebut tahun baru Cina atau sebagainya. Ya sebenarnya Imlek itu dalam perspektif teman-teman Konghucu dia dihitung berdasarkan tahun kelahiran Konghucu. Jadi kalau saya boleh pinjam misalnya 2021 kita hitung pakai Anno Domini-nya sehingga kalau kita boleh ini kan itu dihitung dari kelahiran Yesus Christ. Atau 1 Muharram mungkin yang saya ketahui nanti mungkin dikoreksi bahwa itu dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Jadi tahun Imlek bagi teman-teman Konghucu itu dihitung dari tahun kelahiran Konghucu. Maka timbullah angka 2572. Karena sejarah mencatat lahirnya Konfusius atau Konghucu itu yaitu tahun 551 sebelum Masehi. Kalau dijumlahkan ke 2021 itu menjadi 2572. Nah, balik lagi soal narasi Imlek itu mau dirayakan oleh siapapun, teman-teman Tionghoa, ya tentunya kita sangat bergembira karena hari Imlek, apalagi dalam konteks kita berindonesia, ya tentunya Imlek adalah milik Indonesia. Karena Imleknya unik nih, karena dia memang lahir dari semangat Tionghoa Huekuan. Nah bahkan kalau saya boleh koreksi sedikit, dari tahun 1900 teman-teman Tionghoa di Indonesia sudah menolak tuh disebut Cina, karena Cina itu merujuk pada sebuah negara tuh. Nah, kalau disebut keturunan Cina, ya bukan betul atau salah, tapi tidak tepat. Tapi kita sendiri dulu teman-teman Tionghoa dari tahun 1900 berdirinya organisasi yang disebut Tionghoa Huekuan, kita itu menyebut diri kita Tionghoa. Jadi tidak merujuk pada Tiongkok. Maka kalau misalnya tadi ada beberapa bicara seolah-olah saya menangkapnya misalnya teman-teman Tionghoa dianggap misalnya masih Tiongkok minded, tidak kurang nasionalismenya, patriotismenya kurang, itu nggak tepat.
Kita yang teman-teman Konghucu justru punya doktrin tuh, di mana kita tinggal, di situ wajib kita mengabdi. Makanya clear tuh. Jadi kita nggak ada urusan sebenarnya sama negara-negara lain tuh. Karena kita adalah Indonesia. Kalau memang kita tidak cinta Indonesia, kalau memang kita tidak ingin menjadi warga negara Indonesia, dari dulu kita udah pindah aja tuh. Bahkan ketika lompatan jauh ke depan di Tiongkok, 1975, waktu itu Tiongkok mengalami, sorry saya masih di luar jadi agak berisik, agak noise. Ya, jadi intinya poin yang ingin saya sampaikan bahwa hari ini misalnya di pemerintahan Pak Jokowi itu nggak mau hadir tuh di acara Imlek yang religius tuh. Dia lebih memilih di Imlek yang secara nasional. Itu oke, tapi kita maunya teman-teman Konghucu kalau kita boleh berharap ya minimal datanglah dia dua-duanya. Itu baru disebutnya kalau dalam bahasa orang-orang Tionghoa itu cenglinya tuh. Ya kan, karena orang-orang Konghucu tadi kan Denny Agil Prasetyo itu kawan saya, dia bicara soal anti diskriminasi dan segala macam itu. Tapi ya hari ini tantangan kita beda dengan Gus Dur. Kalau Gus Dur itu nothing tulus, maka dia memang sebagai negarawan, tapi kita bersyukur sekali ketika dia jadi presiden. Kenapa? Dia bisa eksekusi itu sebuah kebijakan-kebijakan yang selama ini nggak bisa diambil oleh para negarawan. Maka saya termasuk, ya mungkin kita bisa beda pendapat. Seorang negarawan dia harus menjadi eksekutor jadinya, sehingga dia menjadi top leadership, dia bisa menimbang bagaimana dia menjadi penyeimbang keadilan. Nah itulah lahirnya sebenarnya kalau para misalnya kita sebut para nabi itu apa sebenarnya prophetical voice-nya itu, prophetical datinya itu, dia melawan itu ketidakadilan dari yang jumlahnya sedikit tapi melawan itu. Nah itulah kenapa kalau saya memaknainya kita begitu memuja atau menghormati para nabi, para founder agama. Ya, kalau saya boleh kritik, ketika ya saya sedikit saya akan memberikan warna pada webinar ini karena saya lihat tadi semua ini memuji, tapi saya ingin bicara konteks yang realitas di lapangan. Karena Pak Jokowi kemarin bilang juga kita boleh ngeritik nih. Yang ngeritik itu kan sebenarnya pengungkapan kebenaran, bukan yang pengungkapan kesalahan. Ya kalau bisa, saya sebagai Ketua Umum Generasi Muda Konghucu meminta atau ya bukan meminta ya minta juga nggak diladenin juga sih. Tapi yang pasti ya Pak Jokowi juga perhatikan teman-teman Konghucu karena terus terang dia nggak pernah mau hadir tuh. Nah ini mungkin bisa menjadi pesan. Apalagi Gus Soleh saya tahu betul saya juga pendukung Jokowi tuh. Bahkan saya deklarasi segala macam kita gemaku. Ya kalau bisa ini anak-anak yang kecil-kecil nih yang sedikit-sedikit juga yang boya disentuh apa segala macam. Itu aja sih sebagai kegalauan saya sebagai rakyat saya pikir. Saya rasa itu cuma untuk memperkaya kita punya diskusi hari ini. Sisanya saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih Bung J.S. Kristen yang berapi-api menyampaikan isi hatinya tadi bahwa banyak salah pahaman di antara kita bahwa Imlek adalah bukan hari raya agama. Tetapi sebagian besar bangsa mengatakan bahwa Imlek adalah tradisi Cina. Dan sebutan Cina itu pun sebenarnya menyinggung karena Cina adalah menunjuk suatu negara sedangkan sebagai etnis dia adalah seorang Tionghoa ya. Betul ya, Bung? Ya, terima kasih. Ini adalah narasumber yang terakhir. Masuk kita babak ke berikutnya yaitu babak tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, berdiskusi atau menyampaikan pendapat untuk